Meskipun permintaan kredit Qin Yichen agak berlebihan sekarang, ini juga sesuai dengan harapan Qin Yichen. Bagaimana mungkin Mahkamah Agung menyaksikan kuil penguasa cahaya bertarung begitu keras tanpa mengambil keuntungan apapun? Hal-hal yang tampaknya gratis seringkali yang paling mahal. Membalikkan kerugian di wilayah bintang Huotu adalah kredit besar. Jika Qin Yichen tidak mengambil kredit untuk Mahkamah Agung, itu hanya dapat membuktikan bahwa ia memiliki permintaan yang lebih besar. Sekarang mengambil inisiatif untuk membawa masalah ini, itu adalah jaminan bagi Mahkamah Agung. Selama Qin Yichen masih membutuhkan mereka dan menjelaskan tujuan berpartisipasi dalam pertempuran kali ini, semuanya masih di bawah kendali mereka. Tidak peduli apa tujuan Qin Yichen, setidaknya pada saat ini, mereka dapat yakin bahwa Qin Yichen tidak akan merugikan alam abadi. Ini adalah kabar baik dari semua kabar buruk. Bagaimanapun, alam abadi akan tetap ada, dan Mahkamah Agung, sebuah kekuatan yang telah memerintah alam abadi untuk waktu yang lama, selalu memiliki nilai dan signifikansi dari keberadaannya yang berkelanjutan. Untuk Qin Yichen, kekuatan yang akan bangkit, ini sudah merupakan isyarat yang sangat baik. Sydney Kevin ragu-ragu sejenak sebelum menatap Qin Yichen. Apakah kamu akan memiliki lebih sedikit? Sydney Kevin sangat jelas tentang perilaku Mahkamah Agung. Sebagai imbalan untuk dua kota terapung ini, jelas bukan permintaan yang berlebihan, bahkan bisa dikatakan permintaan yang sangat pelit. Di antara tiga kota terapung, di antara raksasa seperti Mahkamah Agung, Qin Yichen dapat dengan mudah melakukannya. Jika Mahkamah Agung benar-benar dibebaskan untuk menyiapkan hadiah ini, itu hanya akan memakan waktu 1 atau 2 hari. Sydney Kevin secara alami tidak tahu bahwa hadiah yang diminta Qin Yichen sekarang hanya untuk perlindungan diri. Dia hanya berpikir bahwa permintaan Qin Yichen tidak berlebihan. Sebagai orang yang telah menetapkan jasa seperti itu di luar, hadiah ini tidak cukup. Bagaimanapun, kerugian apa yang telah dialami oleh wilayah bintang pembantai api? Dengan kerugian bahwa salah satu dari 4 benteng telah ditangkap, itu juga dapat membantu Mahkamah Agung untuk menstabilkan situasi. Adapun serangan balik, itu juga merupakan masa depan yang terlihat dengan mata telanjang. Para pengikut Qin Yichen membangun kamp yang tidak dapat dipatahkan ini dalam satu malam, tidak hanya menciptakan keajaiban, tetapi juga meninju binatang buas secara langsung pada organ vital. Selama tempat ini tidak jatuh, Qin Yichen akan mendapat pujian karena tiba di sini dari alam abadi di masa depan. Dan kredit yang begitu besar, sebenarnya hanya 3 kota terapung. Dia khawatir Mahkamah Agung akan merasa malu. Qin Yichen tersenyum ringan, lalu menjelaskan. Tidak masalah, saya tidak membutuhkan banyak hal. Identitas yang dapat dikenali oleh semua pihak sudah cukup, dan saya tidak membutuhkan terlalu banyak hal. Selanjutnya, untuk 3 kota terapung ini, yang terbaik adalah membiarkan Mahkamah Agung yang membangunnya secara pribadi, sehingga saya bisa mendapatkan apa yang saya butuhkan. Sydney Kevin mengangguk setelah beberapa saat ragu. Oke, kalau begitu, biarkan aku menulis surat itu sendiri. Qin Yichen sedikit berterima kasih padanya, dan kemudian Sydney Kevin berbicara tentang tujuan sebenarnya dia datang ke sini hari ini. Tuan Cahaya, apakah Anda memiliki pil ajaib tambahan di tangan Anda? Itu benar. Kamu juga tahu bahwa kami telah bertarung dengan binatang iblis di sini untuk waktu yang lama, dan beberapa orang sangat membutuhkan untuk menghindari pil ajaib. Jika kamu bisa mendapatkan 100.000 lagi, tidak, 50.000, para dewa di sekitar sini akan berterima kasih padamu. Kebaikan. Qin Yichen mengangguk. Dia punya beberapa ide tentang masalah ini, tetapi dia belum mengimplementasikannya. Karena, tidak banyak orang yang dapat meramu pil di kuil penguasa cahaya. Meramu pil tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengikuti resep pil. Diperlukan kontrol yang lebih ketat terhadap bahan obat. Ketika kualitas obat beberapa bahan obat tidak cukup, perlu untuk ganti dengan cara lain, dan ini semua membutuhkan waktu lama sebagai pengalaman. Sebelum memasuki wilayah bintang Huotu, setelah Qin Yichen yakin bahwa pil anti sihir yang dia buat secara acak dapat mengusir energi iblis, dia meminta Tuan Sai untuk memilih beberapa orang dengan bakat membuat pil untuk memulai pelatihan, tetapi ini akan mengambil waktu. Tidak mungkin membiarkan Qin Yichen, tulang punggung kuil Lord Cahaya, tidak melakukan apa-apa, hanya tinggal di sini dan membuat alkimia untuk mereka. Ini seperti mengambil biji wijen dan membuang semangka, dan input dan panen benar-benar tidak proporsional. Jika dia benar-benar memiliki waktu luang, Qin Yichen akan lebih bersedia untuk mengambil inisiatif untuk menyerang dan membiarkan binatang buas itu kelelahan. Pengurangan jumlah pertempuran juga dapat mengurangi jumlah orang yang terkikis oleh energi iblis dari samping. Tidak ada kemungkinan produksi massal untuk saat ini, dan itu akan memakan waktu sebelum ada berita. Mengatakan itu, Qin Yichen tiba-tiba mengangkat matanya dan melirik Sydney Kevin. Jika Anda memberitahu saya informasi kunci ini, saya bisa mempersiapkan orang percaya sebelumnya, dan tidak peduli seberapa buruknya, saya bisa mendapatkan jawabannya beberapa hari sebelumnya. Ironi di momen kritis ini membuat wajah Sydney Kevin sedikit malu. Ya,
Mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan informasi di awal, dan mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan pil obat. Tidak peduli dari aspek mana, kali ini tidak sengaja memalukan bagi kuil penguasa cahaya, tetapi karena mereka menyembunyikan berita itu sendiri. Setelah memikirkannya, Sydney Kevin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lupakan saja, aku bisa menjamin hal semacam ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Tentu saja. Hanya saja aku berjanji atas namaku bahwa aku tidak bisa memberitahumu berita apapun yang tidak bisa aku dapatkan. Qin Yichen terkekeh dan sedikit mengangguk. Kembalilah dan bersiaplah. Aku masih harus menerima seseorang secara diam-diam. Sydney Kevin, kamu harus kembali ke kamp dulu. Biarkan mereka beristirahat. Dan kamu masih akan menjadi kekuatan utama dalam pertempuran selama 2 hari. Sydney Kevin mengangguk setuju. Itu wajar. Tapi kamu tidak bisa mencuri semua pusat perhatian. Kita harus melakukan sesuatu. Sydney Kevin menyetujui permintaan ini. Ketika menyerang World of Warcraft, mereka adalah tugas ofensif utama, dan ini sering menjadi bagian dengan korban terbesar. Jika itu beberapa hari yang lalu, Sydney Kevin pasti tidak akan setuju dengan senang hati. Tapi sekarang, dia punya alasan untuk setuju. Nilai kuil penguasa cahaya ada di sana. Biarkan mereka hidup sampai akhir. Bahkan jika langit runtuh, mungkin ada ruang untuk manuver. Dan bahkan jika mereka hidup, mereka tidak dapat membuat pil ajaib, dan mereka tidak bisa membuatnya dalam semalam. Bangun yang kuat. Pertahanan kami yang kokoh. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan. Tetapi mereka telah menyebabkan kerusakan berat pada musuh. Biarkan kuil penguasa cahaya berkembang dengan ketenangan pikiran dan menemukan peluang untuk terobosan. Tugas kotor dan melelahkan ini secara alami harus ditanggung oleh utusan ilahi. Setelah Sydney Kevin meninggalkan kamp, dia bertemu dengan seorang pria berpakaian hitam dan membungkus dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Keduanya jelas tidak mengharapkannya, dan saat mata mereka bertemu, suasananya agak canggung. Sydney Kevin melihat sekilas sisik halus di sudut mata yang lain, dan dia langsung tegang, dan dia siap untuk memulai saat berikutnya. Berhenti. Siapa kamu? Orang tadi kenal tidak boleh masuk ke sini.